Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rusmini. Saya profesi nurse. Saya dari kampus Tikas Mega Buana Paropo. Baiklah, di sini saya akan membahas kasus perilaku kekerasan. Perlu kita ketahui apa itu perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Menurut WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat fisik, mental, dan sosial bermata-mata keadaan tanpa penyakit atau kelemahan. WHO memperkirakan pada sekitar 400 juta orang di dunia mengalami gangguan kesehatan jiwa. Pada masyarakat umum terdapat 0,2 sampai 0,8% penderita skizofrenia atau perilaku kekerasan, dan dari 120 juta penduduk di negara Indonesia terdapat kira-kira 2.400.000 orang anak yang mengalami gangguan jiwa. Riset kesehatan dasar atau Riskesdes tahun 2007 menunjukkan bahwa penderita gangguan jiwa berat dengan usia di atas 15 tahun di Indonesia mencapai 0,46. Hal ini berarti terdapat dari 1 juta di Indonesia yang menderita gangguan jiwa berat, bahwa gangguan jiwa setiap tahun akan mengalami peningkatan semakin tinggi perkembangan zaman dan kerasnya kehidupan. Adapun etiologi atau penyebabnya itu, yang pertama, faktor predisposisi. Faktor predisposisi terbagi 3, yaitu faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural. Yang kedua, faktor presipitasi, stresor yang mencetuskan perilaku kekerasan bagi setiap individu bersifat unik. Stresor tersebut dapat disebabkan dari luar atau serangan fisik, kehilangan, atau kematian, maupun dalam putus hubungan dengan orang, yang berarti kehilangan rasa cinta, takut terhadap penyakit fisik. Ketiga, mekanisme coping. Perawat perlu mengidentifikasi mekanisme coping klien sehingga dapat membantu klien untuk mengembangkan mekanisme coping yang konstruktif dalam mengekspresikan marahnya. Yang keempat, perilaku kekerasan. Adapun perilaku kekerasan itu menyerang atau menghindar, menyatakan secara asertif, memberontak. Tanda dan gejala perilaku kekerasan: muka merah dan tegang, bicara kasar dan nada tinggi, pandangan mata tajam, mengancam secara verbal, mengatupkan rahang, melempar barang, memukul, dan memondar-mandir. Adapun dampaknya dari perilaku kekerasan adalah mulai dari trauma fisik, trauma psikologis, bahkan sampai pada kematian. Baiklah, di sini kita masuk di intervensi. Adapun diagnosanya itu perilaku kekerasan, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pasien tidak terjadi perilaku kekerasan. SP1, membina hubungan saling percaya. Ini pada pasien. Yang kedua, identifikasi penyebab perasaan marah. Yang ketiga, tanda dan gejala yang dirasakan. Yang keempat, perilaku kekerasan yang dilakukan akibatnya. Pada keluarga, SP1, yang pertama, diskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien. Yang kedua, diskusikan bersama keluarga tentang perilaku kekerasan, penyebab, tanda, dan gejala perilaku yang muncul dan akibat dari perilaku tersebut. Yang ketiga, diskusikan bersama keluarga kondisi-kondisi yang pasien yang perlu segera dilaporkan kepada perawat, seperti melempar atau memukul benda atau orang lain. Terus ini SP2 untuk pasien, evaluasi jadwal harian untuk
dua cara fisik. Yang kedua, latihan mengungkapkan rasa marah secara verbal, menolak dengan baik, meminta dengan baik, mengungkapkan perasaan dengan baik, dan susun jadwal latihan mengungkapkan marah secara verbal. Dan pada keluarga, SP pada keluarga, yang pertama, evaluasi pengetahuan keluarga tentang marah. Kedua, anjurkan keluarga untuk memotivasi pasien melakukan tindakan yang telah diajarkan oleh perawat. Terus yang ketiga, ajarkan keluarga untuk memberikan pujian kepada pasien bila pasien dapat melakukan kegiatan tersebut secara tepat. Yang keempat, diskusikan bersama keluarga tindakan yang harus dilakukan bila pasien menunjukkan gejala-gejala perilaku kekerasan. Terus SP yang ketiga untuk pasien, evaluasi jadwal kegiatan harian pasien untuk cara mencegah marah yang sudah dilatih. Terus yang kedua, latih pasien minum obat secara teratur dengan prinsip 5 benar, atau benar nama pasien, benar nama obat, benar cara minum obat, benar waktu minum obat, dan benar dosis, disertai penjelasan guna obat dan akibat berhenti minum obat. Terus pada keluarga, SP3 yang pertama, buat perencanaan pulang keluarga. Itu kita masuk di SOP atau Standard Operational Procedure. Di sini saya akan melakukan terapi relaksasi nafas dalam pada pasien perilaku kekerasan. Adapun di sini pengertiannya, risiko kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Adapun tanda dan gejalanya itu, risiko perilaku kekerasan adalah marah, jengkel, bawel, muka merah, pandangan tajam, dan mata melotot. Di sini adapun tujuan SOP-nya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap mengontrol marah. Terus yang kedua, untuk mengontrol perilaku kekerasan dan mengurangi stres. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap pengendalian marah klien dengan perilaku kekerasan. Di sini prosedur pelaksanaan terapi relaksasi nafas dalam. Pertama-tama kita itu persiapan melakukan relaksasi nafas dalam. Yang pertama itu, pastikan Anda dalam keadaan tenang dan santai atau rileks. Terus pilih waktu dan tempat yang sesuai, atau duduk di kursi jika Anda kerjakan atau di rumah. Yang ketiga, Anda boleh melakukan teknik relaksasi ini sambil membaca doa, berzikir, atau berselawat. Setelah itu kita masuk di prosedurnya. Pertama-tama itu kita cuci tangan. Setelah itu jelaskan prosedur yang akan kita lakukan pada pasien. Yang ketiga, atur posisi nyaman bagi pasien dengan posisi setengah duduk di tempat tidur atau terlentang. Yang keempat, fleksikan lutut pasien untuk merelaksasikan otot abdominal. Terus letakkan 1 atau 2 tangan pada abdomen tepat di bawah tulang iga. Yang keenam, anjurkan pasien untuk mulai latihan dengan cara menarik nafas dalam melalui hidung dan dengan bibir tertutup. Yang ketujuh, kemudian anjurkan pasien untuk menahan nafas sekitar 1-2 detik dan disusul dengan menghembuskan nafas melalui bibir dengan bentuk mulut meniup, pursed lips breathing. Yang kedelapan, lakukan 4-5 kali latihan, lakukan minimal 3 kali sehari. Yang kesembilan, catat respon yang terjadi setiap kali melakukan latihan nafas dalam. Yang terakhir, cuci tangan setelah melakukan tindakan atau terapinya. Efek dari terapi ini, teknik relaksasi tidak saja menyebabkan efek yang menenangkan fisioterapi, juga menenangkan pikiran. Oleh karena itu, beberapa teknik relaksasi seperti nafas dalam dapat membantu mengatasi stres. Nafas dalam sangat membantu meningkatkan
kemampuan berkonsentrasi, kemampuan mengontrol diri, menurunkan emosi dan depresi. Pasien dapat menggunakan teknik relaksasi nafas dalam, memfokuskan pada informasi atau stimulus sensori di lingkungan sampai perasaan emosi dapat berkurang. Terapi ini dilakukan 4-5 kali latihan selama 1-2 detik dan lakukan minimal 3 kali sehari. Hal ini sejalan dengan penelitian Dea Yunanda menunjukkan bahwa kemampuan mengontrol perilaku kekerasan pada pasien yang diberikan terapi relaksasi dan tertawa RSJD Amino Gondohutomo Semarang mengalami peningkatan dalam mengontrol perilaku kekerasan. Terima kasih. Tadi materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. 고민하지 마 그게 뭐든지 상관없잖아 네가 어딘지 지나치는 것들은 던져 귀는 잠깐 닫아도 돼 So we don't stay down Cause we up Cause we up Cause we up So we don't stay down Cause we up Cause we up Cause we up So we don't stay down